Bab 921, Hari Kepulangan. Di pertandingan final hari ini, mereka akan berhadapan dengan pemenang tahun sebelumnya, Dani Alatas, di panggung yang sama dan menghasilkan pemenang baru. Namun, semua orang juga tahu bahwa mereka bertiga hanya mampu memperebutkan peringkat kedua dan ketiga saja. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi Dani sebagai pemenang. Dani telah berpartisipasi dalam kompetisi ahli bela diri sejak berusia 22 tahun. Dia pernah berpartisipasi sebanyak 3 kali dan menjadi pemenang selama 3 tahun berturut-turut. Kalau tidak memiliki kemampuan yang menakutkan, bagaimana mungkin dia bisa mempertahankan peringkatnya? Tuan Muda Hansen, Lano sudah tiba. Tiba-tiba si pengikut berkata kepada Hansen dengan pelan. Hansen segera menoleh ke arah pintu. Setelah melihat wajah Valentino dengan jelas, Hansen sedikit terkejut. Di dalam bayangannya, Valentino seharusnya datang dengan kondisi kantung mata yang hitam, rongga mata cekung dan terhuyung-huyung. Namun, kondisi kulit Valentino yang sekarang terlihat seperti kemarin, yaitu warna kulit kuning langsat normal. Selain itu, gaya berjalan Valentino juga sama sekali tidak lemas dan bahkan semakin stabil. Aneh. Tadi malam kamu. Hansen menatap si pengikut dengan curiga. Pengikut itu buru-buru melambaikan tangannya sambil berkata, Tuan Muda Hansen, Tuan harus percaya padaku, aku benar-benar sudah menjalankannya dengan sangat sempurna. Hansen melirik Valentino lagi. Agar Valentino tidak curiga, dia buru-buru menoleh kembali. Lano kelihatan sangat normal dan AWK di sampingnya juga tidak kelihatan aneh. Jangan-jangan obat itu tidak menimbulkan reaksi pada mereka. Tapi itu tidak mungkin. Semakin memikirkan hal itu, Hansen semakin merasa aneh. Dulu ketika dia memakan obat itu, dia bahkan mampu bermain banyak ronde dalam satu malam dan pada keesokan harinya, kedua kakinya terus gemetar saat dia berdiri. Namun, hal yang tidak dia ketahui adalah Valentino memang memiliki kantung mata hitam sekarang. Akan tetapi, karena ada perlindungan dari topeng tiruan, Hansen tentu saja tidak bisa menemukan apa-apa. Orang-orang keluarga Lowell mengikuti Valentino dari belakang. Mereka berjalan ke tempat duduk keluarga Lowell, lalu duduk dan menunggu pertandingan final dimulai. Hansen melirik Valentino lagi, kemudian memalingkan wajahnya. Hai MPH! Dia hanya berlagak sombong. Kita lihat saja bagaimana dia akan mati nanti. Gumam Hansen sambil menggertakkan gigi. Sementara pada saat ini, di sisi keluarga Lowell, AWK sedang menggosok lehernya sambil menoleh ke arah Valentino dan bertanya dengan suara rendah. Tadi malam, apakah kamu? Kita bicarakan hal ini setelah pertandingan selesai saja. Balas Valentino dengan nada santai. AWK tertegun sejenak, lalu menoleh wajahnya dengan curiga. Dia merasa semakin aneh ketika memikirkan kejadian itu. Dia seperti sudah gila tadi malam dan bahkan tidak ingat apa yang telah terjadi. Tak lama kemudian, Finza dan yang lainnya naik ke atas panggung. Finza yang hari ini sama seperti tahun lalu. Dia mengenakan pakaian yang sangat formal di hari pertandingan final. Setelah pemenang kompetisi ditentukan nanti, sebagai kepala keluarga master, Finza harus naik ke atas panggung untuk berpidato. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Finza pasti juga tidak bisa menghindari kewajiban itu pada tahun ini. Tuan Finza, aku ucapkan selamat kepadamu terlebih dahulu. Sepertinya Dani masih akan menduduki posisi pemenang tahun ini. Kata Pak Gustav sembari tertawa dan memberi hormat. Pak Polan juga berkata, Benar, aku juga harus mengucapkan selamat kepada Tuan Finza lebih awal. Aduh, tahun ini Lano dan Roger juga sangat hebat, Dani belum tentu bisa menang. Kata Finza sambil tertawa dan melambaikan tangannya. Meskipun kata-kata itu terdengar rendah hati, ekspresi Finza sama sekali tidak tampak rendah hati. Semua orang mengharapkan anak mereka unggul, begitu pula dengan Finza. Kalau Finza tidak percaya dengan Dani, mungkinkah dia mengenakan pakaian formal sebelum datang ke sini? Tuan Finza terlalu rendah hati. Di seluruh dunia bela diri di kota Fero, Dani adalah yang terunggul di antara para pemuda. Benar.
Dia pasti adalah pemimpin generasi muda. Kata-kata Pak Gustav dan Polan bukanlah sanjungan, melainkan isi hati mereka yang sebenarnya. Kemampuan Dani sudah tidak perlu diragukan lagi. Sekarang mereka cukup menunggu kedatangan Dani, kemudian pertandingan final kompetisi ahli bela diri tahun ini akan dimulai. Pada saat yang bersamaan, di gedung grup Prames Kota Vero, Danu, Kasman, Wis, Deska dan yang lainnya mengadakan pertemuan sekali lagi. Mereka semua terus merokok tanpa henti dengan ekspresi murung. Hari ini adalah hari terakhir dari batas waktu 3 hari yang diberikan. Besok Angel akan dinikahi oleh Nick, tapi Valentino belum pulang sampai saat ini. Jackson telah menelpon mereka dan menceritakan situasi di kota Neo. Nick sedang merencanakan pernikahan, besok dia akan menikahi Angel di bawah saksi seluruh masyarakat kota Neo. Mobil, hotel, pembawa acara, semuanya sedang dipersiapkan. Danu mematikan puntung rokok, lalu mendongak untuk bertanya kepada Kasman. Kak Kasman, apakah ada kabar dari Zaza? Kasman mengerutkan alisnya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, aku juga tidak berani membalas pesan dari nomor itu. Jangan balas. Di pesan itu Zaza sudah memperingatkan kita untuk tidak membalas, itu berarti situasinya juga tidak baik. Agar tidak terungkap, kita tidak boleh menghubunginya, kita hanya bisa menunggu dia untuk menghubungi kita. Danu mengangguk. Kalau Nick tahu identitas Zaza, dia pasti akan langsung membunuh Zaza. Pak Hendrik sepertinya juga sedang mengalami masalah. Aku tidak bisa menghubunginya selama beberapa hari ini. Danu menyalakan sebatang rokok lagi. Setelah dia mengatakan itu, semua orang terdiam lagi. 2 menit kemudian, Kasman berkata dengan semangat. Pokoknya tidak boleh terjadi apa-apa pada Nyonya Muda. Benar. Kak Angel tidak boleh celaka. Bahkan kalau kita semua mati, kita juga harus melindunginya. Aku tidak melakukan ini untuk alasan lain. Aku melakukan ini karena dulu Kak Valentino yang memberikan uang operasi ibuku. Kalau tidak ada Kak Valentino, ibuku juga tidak akan hidup dan aku juga tidak akan berada di sini sekarang. Setelah mengatakan itu, Danu langsung berdiri sambil berkata, Pak Wis, Kak Kasman, Kak Deska, kumpulkanlah semua bawahan kalian. Semua orang terkejut, sedangkan Wis bertanya, Apakah kita akan pulang? Danu mengangguk sambil berkata, Benar. Kita pulang terlebih dahulu, kemudian utus orang yang bisa diandalkan untuk pergi ke keluarga Lowell dan menunggu Kak Valentino. Kita tidak bisa menunggu lagi sekarang. Setelah Kak Valentino kembali, kita harus segera memberitahunya hal ini. Kita pulang ke kota Neo terlebih dahulu dan mengulur waktu untuk Kak Valentino. Baik. Semua orang menjawab dengan serempak. Setelah itu, Danu mengeluarkan sebuah peta kota Neo dan selembar kertas kosong. Kita boleh mengorbankan nyawa untuk Kak Valentino, tapi kita tidak boleh berkorban secara sia-sia. Ayo kita buat strategi tempur yang bagus. Kali ini, kita tidak boleh memberikan kesempatan sedikit pun kepada Nick. Begitu dia kabur ke rumah keluarga Wijaya, maka kita akan memberikannya serangan yang kuat. Danu berkata sambil membuka peta itu. Semua orang juga berdiri untuk meneliti peta itu bersama-sama dan mendiskusikan strategi tempur. Hari ini adalah hari kepulangan mereka. Bab 922, Master Dani. Saat Danu dan yang lainnya membuat rencana untuk kembali ke kota Neo, pertandingan final di Pulau Vero juga sedang berlangsung. Pulau Vero adalah tempat utama perlombaan. Semua orang berhimpitan di sana. Kompetisi ahli bela diri adalah acara penting lingkaran ahli bela diri di kota Vero, jadi pertandingan final hari ini adalah hari yang paling penting. Tidak ada seorang pun yang tidak hadir. Bahkan ada ahli bela diri yang kemarin terluka. Walaupun tidak bisa berjalan, mereka tetap hadir dengan dipapah orang lain. Kenzo melangkah ke depan dengan perlahan, ekspresinya terlihat sangat serius. Hari ini adalah final pertandingan ahli bela diri kota Vero. Setelah mendengar itu, seluruh arena pertandingan langsung menjadi riuh. Bagi mereka, semua persiapan selama 2 tahun ini hanya untuk hari ini. Walaupun ada beberapa keluarga ahli bela diri yang telah dieliminasi,
tetap saja tidak bisa menghentikan antusiasme mereka. Bisa melihat langsung kelahiran master bela diri yang baru adalah sebuah pengalaman yang sangat langka. Di pagi hari, akan diadakan putaran terakhir babak repetis. Ini akan dilaksanakan oleh ahli bela diri yang berada dalam peringkat 10 besar. Urutan peringkat kali ini akan menjadi pertimbangan penilaian kekuatan dari para kontestan. Dengan diawasi oleh semua ahli bela diri, maka akan dibuat urutan peringkat yang lebih adil. Semua orang sangat menantikan detik-detik ini. Walaupun urutan 3 besar sudah tidak ada hubungannya dengan mereka, selama bisa masuk ke urutan 10 besar, maka posisi mereka bisa meningkat kembali. Namun, Hansen sama sekali tidak berharap pada hal ini. Saat Valentino menghajarnya sebelumnya, pria itu sangat sadis. Sekarang sekujur tubuhnya masih terluka parah, bahkan dia sama sekali tidak bisa mengikuti babak repetis. Dengan cepat, putaran terakhir babak repetis telah dimulai. Valentino menggunakan kesempatan ini untuk mengoleskan minyak urut lagi di lukanya untuk mempercepat penyembuhan lukanya. Walaupun tidak pulih sepenuhnya, setidaknya telah pulih setengah. Apa kamu baik-baik saja? Apa masih bisa mengikuti babak repetis? Tanya Aweka dengan sedikit khawatir. Tidak apa-apa, asalkan tidak melukai tulang dan saraf. Ini hanya luka biasa, tidak masalah. Valentino menggeleng dengan acuh. Dia sama sekali tidak peduli sama dengan lukanya. Selama lukanya tidak sampai membuatnya kesulitan bergerak, hanya rasa sakit di tubuh, walaupun sedikit berpengaruh, Valentino masih bisa menahannya. Baiklah. Aweka menatap wajah Valentino dari samping dengan tatapan yang dalam, kemudian mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Babak repetis dimulai dengan sangat cepat, bahkan di saat masih pagi, urutan peringkat telah ditentukan. Valentino tidak terlalu memedulikan hal ini, semua fokusnya hanya tertuju pada Roger dan Danny. Sedangkan untuk Thomas dari keluarga Tanoto, Valentino tidak takut padanya, kekuatan Thomas tidak lebih baik daripada Regi. Sedangkan saat ini Danny masih belum datang, jadi fokus Valentino sekarang sepenuhnya tertuju pada Roger. Sekarang Roger seperti sama sekali tidak memperhatikan babak repetis, dia hanya duduk di tempatnya, bahkan juga mengenakan sebuah topi. Topinya juga diturunkan, dia terlihat tidak peduli sama sekali. Diam-diam Valentino mengamati trik serangan yang dilakukan Roger, tapi dia tidak menemukan celah apapun. Sepertinya pengetahuanku terlalu rendah. Seni bela diri di negara Nagon ini sangat luas dan mendalam, ada banyak hal yang belum pernah kulihat, gumam Valentino di dalam hatinya. Setelah babak repetis berakhir, Kenzo melangkah kembali ke atas panggung, lalu mengumumkan nama urutan peringkat 10 besar. Nama-nama ini tentu saja tidak termaksud 4 orang yang akan masuk ke final. Valentino melihat jam sejenak, sekarang sudah mendekati siang, sepertinya babak final akan dilaksanakan cukup lama. Para hadirin, sekarang adalah waktunya babak final. Saat Kenzo mengucapkan kalimat ini, nada bicaranya mengisyaratkan penantian. Segera setelah itu, Kenzo membuat gerakan menahan dengan kedua tangannya untuk mengendalikan lokasi pertandingan. Sekarang, mari kita sambut Master Bela Diri angkatan sebelumnya, yang juga menjadi pemenang Master Bela Diri sebanyak 3 kali, Master Danny. Setelah Kenzo selesai bicara, lokasi pertandingan kembali heboh. Suara itu benar-benar keras hingga bergema dan memekakan telinga, seperti ingin melubangi langit. Suara teriakan yang memekakan telinga ini belum pernah terjadi sebelumnya. Baik itu Regi ataupun Trevor, bahkan termasuk Valentino si kuda hitam kali ini, tidak pernah memiliki karisma sekuat ini. Danny masih belum muncul, tapi semua orang mulai dari pria, wanita, orang tua ataupun anak kecil, semuanya bangkit dan bersorak. Master Danny! Master Danny! Master Danny! Master Danny! Master Danny! Suara teriakan itu terus terdengar, seperti ingin memecahkan gendang telinga orang. Banyak orang yang berteriak dengan begitu keras hingga leher mereka memerah dan tenggorokan mereka sakit. Dengan tatapan penantian orang-orang, seorang pria muda berbaju putih perlahan-lahan berjalan turun dari belakang panggung yang setinggi 5 meter.
Seluruh pakaian pria muda itu berwarna putih, dia terlihat begitu mewah dan berwajah tampan hingga membuat orang-orang terpesona. Di belakangnya, tergantung sebuah kantong kain indah yang berwarna hitam, isinya pasti adalah senjatanya. Bisa dipanggil sebagai Master Dani oleh orang-orang dengan begitu hormat, menjelaskan bahwa keahliannya tidaklah biasa. Pakaian putihnya terlihat begitu kontras dengan tas hitam yang dibawa olehnya. Dia yang terlihat begitu tenang dan kuat, membuat orang tidak berani meremehkannya. Detik di saat Dani muncul, semua orang yang ada di lokasi langsung menggila, terutama para wanita yang terus-terusan menatapnya tanpa berkedip. Saat ini, Dani benar-benar terlihat seperti pangeran berkuda putih. Bentuk tubuhnya proporsional, wajahnya tampan, ditambah dengan kekuatan yang luar biasa hebat. Wanita manapun pasti tidak bisa menolak karisma Dani. Dani telah mengikuti 3 kali kompetisi ahli bela diri, juga 3 kali menempati posisi pemimpin master bela diri. Setiap kali, dia juga selalu mengenakan pakaian berwarna putih. Sudah melewati pertandingan yang tak terhitung pun, tetap saja tidak ada seorang pun yang bisa meninggalkan jejak kotor di bajunya. AWK juga menatap lurus ke arah Dani dan berbicara dengan nada yang menggebu-gebu. Baju putih sangat mudah kotor, tapi setiap kali setelah Dani selesai bertanding, di tubuhnya tidak terdapat kotoran sama sekali, tetap bersih seperti sebelumnya. Bukankah itu berarti setelah pertandingan sebanyak ini, bahkan tidak ada yang bisa menyentuh bajunya? Tanya Valentino sambil sedikit mengernyitkan alisnya. AWK menganggukkan kepalanya, lalu berujar. Benar. Bahkan Trevor, ahli bela diri yang sekuat itu pun tidak bisa menyentuh ujung baju Dani. Hanya berdasarkan satu hal ini, cukup untuk membuktikan betapa kuat dan mengerikannya kekuatan Dani. Saat ini, Dani telah tiba di atas panggung setinggi 5 meter, sorakan semua orang masih terdengar dan tidak berhenti sama sekali. Dani mengangkat sedikit pandangannya, dia menyapukan tatapannya ke seluruh lokasi, membuat teriakan menjadi semakin keras. Setiap pergerakannya menjadi pusat perhatian, seperti bisa menggetarkan hati semua orang, bahkan Roger juga mendongakkan kepalanya untuk menatap Dani. Dani berdiri di atas panggung setinggi 5 meter sambil menatap para penonton dengan tatapan seperti seorang dewa yang memandang rendah semua manusia. Namun, tidak ada seorang pun yang merasa tidak senang karena Dani memang pantas bersikap seperti itu. Dani adalah seorang legenda. Di lingkaran ahli bela diri kota Fero, tidak, di seluruh kota Fero, dia adalah anak muda yang terbaik dan nomor 1 di antara anak muda lainnya. AWK mengepalkan tangannya sambil bergumam. Kalau bukan karena sudah ada orang yang mengisi hatiku, kurasa aku juga akan menyukainya. Bab 923, pertandingan final. Valentino menatap AWK sejenak dengan terkejut, berdasarkan karakter AWK, sangat jarang baginya bisa mengatakan hal seperti ini. Tenang semuanya. Kenzo menenangkan semua orang, lalu meminta semuanya untuk tidak berteriak lagi. Namun, kali ini tidak ada satu orang pun yang menggubris Kenzo. Sebelumnya, selama Kenzo mengibaskan tangannya, semua orang akan langsung terdiam. Namun, setelah Dani muncul, tidak ada orang yang memedulikan Kenzo lagi. Bahkan di saat Kenzo menyuruh semua orang untuk diam, suara teriakan di lokasi tidak berkurang sedikit pun. Dani, kamu lihatlah ini. Wajah Kenzo memerah, dia menatap Dani dengan sedikit canggung. Dani menganggukkan kepalanya, lalu dia maju 1 langkah dan menggerakkan 1 tangannya. Esti! Hanya dengan gerakan ringan itu, dia seperti menekan tombol pause yang membuat suara semua orang menghilang seketika. Suara yang tadi begitu memekakan telinga, seketika menjadi hilang. Bahkan jika ada jarum yang terjatuh pun, mungkin bisa terdengar. Daya tarik, ketenaran dan kekuatan Dani terpancar detik ini juga. Dani adalah master bela diri yang diakui oleh lingkaran ahli bela diri. Bahkan Hansen dan orang-orang sombong lainnya langsung menundukkan kepala, tidak berani bertatapan dengan Dani. Terima kasih. Ucap Kenzo menyuarakan rasa terima kasihnya dengan tulus. Jika bukan karena Dani, dirinya benar-benar tidak bisa mengendalikan lokasi pertandingan ini.
Dani mengangguk pelan, lalu berdiri di belakang Finza tanpa mengatakan apapun. Finza mengusap pelan janggutnya, lalu menunjukkan ekspresi bangga. Kepala keluarga dari keluarga yang lain juga menatap Finza dengan tatapan kagum. Bisa mendidik penerus sehebat ini, tentu saja meningkatkan harga diri Finza berkali-kali lipat. Kenzo menyapukan tatapannya pada semua orang, lalu berkata, "Sekarang, untuk pembagian urutan final, akan dilakukan undian langsung seperti biasa." Selesai berucap, Kenzo melipat 4 lembar kartu yang ukuran dan motifnya sama persis di hadapan semua orang. Kemudian, dia menuliskan 4 nama ahli bela diri di atas kartu itu, lalu memasukkannya ke dalam sebuah kotak. Selanjutnya adalah undian untuk menentukan urutan. 2 nama yang muncul akan naik ke atas panggung untuk bertanding. Setelah 2 pertandingan untuk memperebutkan final, para pemenang akan masuk ke babak final, yang akan memenangkan posisi master bela diri dan juara kedua. Untuk kandidat yang gagal, dia akan bertanding sekali lagi untuk memperebutkan juara ketiga. Kenzo menjelaskan peraturan pertandingan dengan detail, kemudian meletakkan kotak tadi di hadapan Finza dan 2 orang lainnya. Di dalam nama yang terdaftar untuk final ada nama Dani, jadi untuk menghindari kecurigaan, Finza tidak berencana untuk mengambil undian. "Kalau begitu silakan Pak Gustaf dan Pak Polan masing-masing memilih 1 kartu untuk menentukan daftar nama babak final," ucap Kenzo. Pak Gustaf menganggukkan kepalanya, lalu mengulurkan tangannya ke dalam kotak tanpa ragu. Detik ini, tatapan ribuan orang yang ada di lokasi pertandingan fokus pada gerakan Pak Gustaf. Pak Gustaf menggerakkan tangannya yang di dalam kotak, kemudian mengambil selembar kartu. Pak Gustaf tidak melihatnya dan langsung menyerahkan pada Pak Polan yang ada di sampingnya. Kenzo dan belasan orang yang ada di belakang Hugo, semuanya bangkit berdiri di belakang Pak Polan. Mereka harus mengawasi seluruh proses ini untuk menjamin keadilan yang terbuka. Pak Polan tertegun sejenak begitu melihat nama yang ada di kartu, kemudian mengumumkan, "Keluarga Lowo, Lano Wijaya." Mendengar pengumuman ini, semua orang langsung menolehkan kepala ke arah Lanau yang duduk di bawah panggung. Hanya Dani yang terlihat tidak peduli, dia berdiri di belakang Finza dengan tenang, bahkan tidak melirik Lanau sama sekali. "Astaga, bagaimana mungkin di babak pertama nama mereka sudah muncul?" tanya Kelvin dengan terkejut. Aweka juga mengangkat alisnya sambil berucap, "Benar, aku bahkan berpikir untuk membiarkan Lano beristirahat lebih lama. Tidak apa-apa, aku bisa bertahan." Valentino mengibaskan pelan tangannya, saat ini dia juga merasa sedikit tegang. Dia akan bertarung melawan siapa? Dani, Roger atau Tamas? Pada akhirnya, Pak Polan mengundi sebuah kartu, lalu membacanya di hadapan semua orang. "Tamas Tanoto dari keluarga Tanoto." Setelah suara Pak Polan terdengar, raut wajah Hansen langsung menjadi masam. Ini bukanlah hasil yang diinginkannya. Dalam pemikirannya, seharusnya Valentino langsung bertemu dengan Dani atau Roger, dibunuh langsung di tempat adalah hasil yang terbaik. Kalau Valentino bertarung dengan Tamas, bisa dikatakan ada yang senang, ada juga yang merasa gelisah. Sedangkan semua anggota keluarga Lowell seketika menghela napas lega. "Syukurlah." Aweka mengusap dadanya, kemudian berujar dengan raut serius, "Lano, walaupun Tamas lebih mudah untuk dilawan, kamu tetap tidak boleh meremehkannya. Di kompetisi ahli bela diri sebelumnya, dia berada di urutan kelima, kemudian setelah 2 tahun, kekuatannya meningkat pesat. Hal yang paling utama adalah kalau kamu dalam kondisi sehat seperti biasanya, pasti akan sangat mudah untuk melawan Tamas. Tapi sekarang tubuhmu terluka, kekuatan bertandingmu pasti turun drastis." "Baik, aku mengerti." Valentino menganggukkan kepalanya. "Sekarang, silakan kedua ahli bela diri untuk naik ke atas panggung dan memulai putaran pertama babak final. Silakan kedua ahli bela diri untuk mempersiapkan diri," ucap Kenzo sambil melangkah maju. Valentino dan Tamas segera berdiri, lalu masuk ke dalam arena. Sedangkan Roger menoleh menatap Dani sejenak, tatapannya sangat tenang, tapi syarat akan permusuhan yang kuat. Akan tetapi, Dani tidak melihatnya sama sekali.
seperti tidak menganggap Roger ada di sana. Valentino dan Thomas naik ke arena, lalu mereka berdiri dengan jarak 5 meter dari satu sama lain. Thomas memicingkan matanya, tentu saja dia tahu seberapa kuat Valentino. Namun, dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia bisa berjalan hingga ke tahap ini, tidak hanya bergantung pada keberuntungan. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, Thomas akan selalu maju dengan berani. Hal yang paling penting adalah Thomas juga tahu bahwa ada luka di tubuh Valentino, jadi kemampuan Valentino bertarung akan menurun drastis. Jadi, untuk saat ini masih belum bisa dipastikan siapa yang akan mati. Kompetisi ahli bela diri babak final putaran pertama dimulai dari sekarang. Kenzo memegang stik drum dan memukulnya dengan kuat. Dag! Suara yang sangat menggelegar itu terdengar dari atas panggung hingga ke seluruh lokasi pertandingan. Adrenalin semua orang mulai terpacu. Biug! Thomas menendang dengan cepat dan mulai melancarkan serangan pada Valentino. Valentino bergerak maju satu langkah, lalu mengayunkan lengannya untuk mengadang. Biug! Setelah terdengar suara yang keras, kedua orang itu kembali berpisah sejauh 5 meter. Trik ini hanya bisa dikatakan sebagai percobaan, siapapun tidak mengerahkan semua tenaga mereka. Walaupun aku tahu kamu terluka karena pertarungan, aku tetap tidak akan berbelas kasihan padamu. Thomas memicingkan matanya, sekarang dia sedang menilai kekuatan Valentino dalam hati. Tidak perlu, kerahkan saja semua tenagamu. Kalau tidak, nanti kamu tidak akan punya kesempatan untuk menunjukkannya lagi. Kata Valentino dengan datar sambil menggelengkan kepalanya. Sombong sekali! Thomas tersenyum dingin, lalu melangkah maju lagi dan melayangkan sebuah tinjuan ke arah Valentino. Tinjuan yang kuat ini sepertinya terdapat kekuatan yang begitu mengerikan. Bab 924, memangnya siapa kamu? Valentino memicingkan matanya, memutar tubuhnya, kemudian langsung mengarahkan telapak tangannya yang seperti terdapat aliran listrik. Biug! Kedua telapak tangan itu saling bertemu hingga membuat mereka berdua sekali lagi melangkah mundur. Valentino merasakan sisa gejala dari lukanya. Di saat tidak bergerak masih baik-baik saja, tapi saat ini dia bergerak dengan cukup gesit, jadi seketika rasa sakit menjalar di tubuhnya. Walaupun obat gosok buatan keluarga Lowell itu sangat bagus, tetap saja itu bukan obat ajaib yang akan memulihkan Valentino seperti semula hanya dalam waktu semalam. Valentino menggertakkan gigi sambil menahan rasa sakit di tubuhnya dan mengernyitkan alisnya menatap Thomas. Tidak perlu buang-buang waktu, trikku ini akan langsung mengalahkanmu. Thomas juga diam-diam mengukur kekuatan Valentino. Setelah membuat keputusan, dia membuat sebuah gerakan dengan tangannya. Aku tahu, Thomas pasti akan menggunakan teknik unik milik keluarga Tanoto. Sepertinya ya, teknik unik milik keluarga Tanoto adalah 7 tinjuan. Tinjuan itu saling berhubungan dan kekuatannya terus berlipat ganda. Setiap tinjuan itu sangat kuat. Di kompetisi ahli bela diri sebelumnya, Thomas menggunakan trik ini untuk masuk ke 5 besar, bahkan saat itu dia baru mempelajari 3 tinjuan. Kalau kelak dia semakin berkembang, sepertinya akan semakin menakutkan. Sekarang Lano terluka, sepertinya dia tidak akan bisa menahan 3 tinjuan dari Thomas. Mendengar suara perdebatan di bawah panggung, Thomas menyeringai. 7 tinjuan adalah teknik unik milik keluarga Tanoto. Setiap tinjuannya harus dilatih sangat lama baru bisa dikuasai dan terhubung dengan tinjuan sebelumnya. 2 tahun yang lalu, Thomas memang hanya bisa melakukan teknik 3 tinjuan. Tapi sekarang setelah 2 tahun, jika dia masih tidak berkembang, apa dia berani berdiri di sini? Thomas tersenyum dingin, lalu menegangkan tubuhnya. Seketika otot-otot di tubuh Thomas mencuat, seperti ada beberapa ekor ular yang sedang bergerak di dalam tubuhnya. Detik ini, aura Thomas seperti langsung meledak, mengeluarkan aura membunuh hingga ke seluruh lokasi pertandingan. Sebelum Valentino bereaksi, Thomas langsung melangkah maju dan melayangkan tinjuan dengan kekuatan yang berlipat ganda. Tinjuan pertama, tinjuan kedua, tinjuan ketiga. Ih!
Kali ini Tamas langsung mengeluarkan 3 tinjuan dengan tenaga berlipat ganda sekaligus. Sungguh mengerikan. Tamatlah riwayat Lanau. Hansen tampak lebih bersemangat. Dia ingin melihat Valentino dihajar dengan kejam di atas arena. Namun, walaupun tubuh Valentino terluka, bukan berarti kecepatan dan kekuatannya menurun drastis. Selama bisa menahan rasa sakit itu, maka Valentino akan tetap memiliki kekuatan untuk bertanding dengan baik. Wash! Biug! 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 Terdengar 3 suara yang keras berturut-turut. Valentino menahan 3 tinjuan yang dilayangkan Tamas. Walaupun terlihat sedikit menyedihkan, Valentino tetap tidak membiarkan tinjuan Tamas mengenai tubuhnya, tentu saja juga untuk menghindari terluka. Saat menghadang tinjuan itu, Valentino seperti mematahkan ucapan para penonton tadi. Valentino tidak hanya bisa menahan 3 tinjuan Tamas, tapi juga melakukannya dengan begitu santai. Banyak orang yang tercengang, Tamas yang terlalu lemah atau Valentino yang terlalu kuat. Menarik, teruskan. Tamas hanya terkikik sejenak, lalu kaki kanannya menghentak ke tanah, mengeluarkan suara debuman yang keras. Wash! Tamas mengangkat lengan kanannya dengan tinggi, seketika membentuk tinjuan, seperti mencengkram sebuah benda yang ada di langit dengan satu tangannya. 7 tinjuan keluarga Tanoto! Tinjuan keempat! Tamas berteriak dengan keras, urat-urat mencuat di lehernya, kemudian dia melangkah dengan cepat dan melayangkan tinjuannya dengan keras hingga terdengar suara embusan angin. Tinjuan kali ini berkali-kali lipat lebih kuat dibandingkan 3 tinjuan Tamas sebelumnya. Aku akan membunuhmu dengan tinjuan ini. Tamas terlihat sangat percaya diri. Valentino memicingkan matanya. Tiba-tiba muncul kobaran api di hatinya. Dia merasa muak dengan orang-orang yang merasa dirinya hebat. Membunuhku? Memangnya siapa kamu? Dasar idiot! Valentino memakinya di hadapan semua penonton, kemudian maju untuk melawan Tamas. Biug! Bung! Valentino tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menahan pergelangan tangan Tamas dan langsung menghilangkan kekuatan di tinjuan Tamas. Sebelum Tamas bereaksi, Valentino sudah mencengkeram pergelangan tangan Tamas dengan teknik mengunci siku. Biug! Wash! Biug! Valentino mencengkeram pergelangan tangan Tamas, lalu mengerahkan kekuatan di pundaknya dan membanting tubuh Tamas. Biug! Tamas yang beratnya mencapai 75 kg, seketika dibanting dengan kuat ke atas tanah oleh Valentino. Tamas meringis kesakitan, kemudian berusaha keras untuk bangkit. Baru saja mulai tapi sudah menginginkan nyawaku. Kamu kira kamu dewa? Atau kamu gila? Menurutku kamu itu idiot. Valentino tersenyum dingin, lalu kembali bergerak maju. Detik ini, Valentino juga telah murka. Dia seketika melupakan rasa sakit yang ada di tubuhnya. Berani kamu menghinaku idiot? 7 tinjuan keluarga Tanoto, tinjuan kelima! Tamas berteriak dengan keras, wajahnya langsung memerah dan kakinya membuat kuda-kuda. Para penonton yang ada di bawah panggung memekik dengan terkejut. Ternyata Tamas sudah mempelajari teknik 7 tinjuan milik keluarga Tanoto hingga tinjuan kelima? 7 tinjuan totalnya ada 7. Semakin besar kekuatan setiap tinjuan, untuk melakukan tinjuan-tinjuan itu juga membutuhkan tenaga yang lebih besar. Tamas menggunakan tinjuan kelima, mungkin Lano tidak akan bisa menahannya lagi. Semua orang yang ada di bawah panggung mulai berdiskusi. Mereka tahu dengan jelas betapa mengerikannya kekuatan 7 tinjuan milik keluarga Tanoto. Namun, Valentino hanya menganggap semua ini angin lalu. Dia tidak hanya tidak menghindar, sebaliknya, dia malah bergerak ke arah Tamas. 7 tinjuan, tinjuan kelima, tinjuan bayangan. Tinjuan kelima apanya? Valentino bergerak ke hadapan Tamas dengan cepat. Sebelum Tamas melayangkan tinjuannya, dia sudah langsung menampar Tamas. Plak! Terdengar sebuah suara nyaring, Tamas tercengang karena tamparan ini.
Kalimat yang belum selesai dia ucapkan seketika berhenti di kerongkongan. Mulut Thomas bergerak, dia bergumam sekali lagi. Tinju bayangan. Tinju bayangan apa? Valentino maju selangkah sambil memelototkan matanya, kemudian memberikan serangan pukulan balik dengan kekuatan yang begitu mengerikan. Plak! Kali ini suara nyaring itu semakin keras, semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Valentino melayangkan 2 tamparan sekaligus, tamparan itu seperti menampar wajah semua orang, yang membuat semua orang langsung terkejut. Saat ini, semua orang membelalakan mata mereka karena tercengang melihat semua adegan tadi. Siapapun tidak menyangka bahwa ternyata Valentino bisa meledak tiba-tiba, bahkan melayangkan 2 tamparan sekaligus hingga membuat Thomas tercengang. Tapi, dilihat dari pukulan Kak Lanau, seketika darahku terasa bergejolak, seperti benar-benar bisa dirasakan. Di saat harus memukul, dia tidak akan berbelas kasihan. Kelvin menyuarakan isi hatinya. AWK juga mengangguk, 2 tamparan itu benar-benar seperti sebuah pelampiasan. Hanya saja raut wajah Tuan Jeremy saat ini menjadi sangat masam. Cucunya sendiri dimaki idiot, bahkan ditampar di hadapan ribuan orang. Siapa yang tidak akan merasa malu? Namun, Tuan Jeremy juga tidak bisa mengatakan apapun. Pertama, ini adalah kompetisi, Thomas tidak mengaku kalah, jadi wajar saja kalau Valentino menghajarnya. Kedua, Thomas mengatakan akan membunuh Valentino. Hal ini memang tindakan yang hanya dilakukan oleh orang idiot. Beraninya kamu menamparku? Hingga aku sebesar ini, tidak ada yang berani menamparku. Thomas benar-benar murka, seketika dia kehilangan akal sehatnya. Bab 925, seorang master seni bela diri seharusnya seperti ini. Kalau begitu, kamu harus berterima kasih padaku karena sudah membuatmu merasakan tamparan untuk pertama kalinya. Valentino mendengus dingin, lalu menampar Thomas lagi. Plak! Tamparan ini mengenai hidung Thomas, membuatnya langsung mundur beberapa langkah dan darah segar langsung mengalir dari lubang hidungnya. Thomas sangat marah, dia langsung mengambil kuda-kuda untuk menyerang lagi. Dasar bodoh, masih mau membunuhku. Namun, Valentino sangat cepat. Saat Thomas baru memasang kuda-kuda dan belum mengumpulkan kekuatannya, Valentino sudah menampar wajahnya sekali lagi. Orang yang tahu memamerkan seni bela dirinya sepertimu hanya tahu menindas orang biasa. Di medan perang, kamulah yang pertama mati. Valentino berbicara tanpa berhenti sambil menampar wajah Thomas keras-keras dengan punggung tangannya. Duk! 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 Thomas terus dipukuli hingga dia merasa pusing, lalu mundur beberapa langkah. Pada saat ini, Thomas berdiri kurang dari 5 langkah dari tepi ring. Thomas membelalakan mata dengan penuh amarah, dia ingin berbicara. Jangan omong kosong, kamu tidak punya syarat untuk berbicara denganku. Valentino maju ke depan, lalu menendang dengan kuat. Dengan satu tendangan menyamping yang tanpa ampun, Valentino menendang dagu Thomas seperti kilat. Bruk! Krak! Terdengar suara nyaring. Dagu Thomas dibuat terkilir oleh tendangan Valentino. Setelah kena tendangan menyamping yang kuat, Thomas langsung terbang dan menghantam panggung. Duk! Diiringi suara Thomas yang jatuh, babak pertama final pun berakhir. Suasana menjadi sunyi. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa pertarungan sederhana dan kasar seperti itu akan terjadi dalam babak final. 2 orang itu adalah master super hebat, jadi mereka seharusnya bertarung sengit sampai sulit menentukan siapa pemenangnya. Pernah suatu kali saat kompetisi ahli bela diri, 2 master seni bela diri bertarung seperti lem yang saling menempel, butuh waktu 2 jam penuh untuk menentukan pemenangnya. Namun, pertarungan sebelumnya antara Valentino dan Thomas malah berlangsung kurang dari 10 menit. Bahkan tadi hanya butuh 5 menit untuk mengakhiri pertarungan. Banyak orang yang tidak bisa menerima hal ini. Serangannya cepat, gerakannya terampil, tidak mengalah sedikit pun. Seorang master seni bela diri seharusnya seperti ini.
Finza langsung memuji Valentino. Dani yang di belakangnya juga mendongak menatap Valentino, kemudian menarik pandangannya. Penampilan Valentino bisa dikatakan sungguh menakjubkan. Namun, di mata Master Dani, itu masih bukan apa-apa. Lanao dari keluarga Lau menang! Kenzo maju selangkah, lalu berkata dengan bersemangat. Serangan kilat Valentino tadi membuat darah Kenzo mendidih. Valentino bahkan tidak melihat Tamas, melainkan berbalik dan berjalan keluar dari ring, lalu berjalan menuju kursi keluarga Lowell. Kak Lano luar biasa! Teriak Kelvin, dia tidak peduli dengan sikap tuan muda dari keluarga besar pada saat ini. Hahaha! Kak Lano luar biasa! Banyak anak-anak dari keluarga Lowell ikut berteriak. Valentino menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lalu berjalan ke tempat duduknya dan duduk. Kamu sudah bekerja keras, kata Aweka dari lubuk hatinya. Setelah berhubungan dengan Valentino selama beberapa waktu ini, Aweka yang awalnya merendahkan Valentino perlahan-lahan mengubah pikirannya. Hingga Valentino mengejutkan semua penonton di kompetisi ahli bela diri, Aweka sangat tersentuh karena Valentino. Namun, sebelumnya Aweka enggan mengakuinya, dia berpura-pura kuat dan memasang ekspresi menghina. Akan tetapi, setelah apa yang terjadi tadi malam, hubungan antara keduanya secara alami melangkah ke tahap yang lebih jauh. Hingga hari ini, Valentino menampar Tamas beberapa kali dan masuk ke 3 besar, Aweka benar-benar jatuh cinta padanya. Valentino, aku mungkin akan mengecewakanmu. Aku menemukan kalau aku sepertinya sedikit menyukai si Lanao ini. Aweka berpikir dalam hati. Meskipun Valentino dari kota Neo baik, pria itu hanya ada dalam ilusi dan imajinasi Aweka. Selama ini, Aweka hanya punya 1 foto Valentino. Namun, Lanao berbeda. Lanao adalah orang yang muncul di samping Aweka. Sebodoh apapun Aweka, hatinya juga akan sedikit memihak kepada Lanao. Apakah luka di tubuhmu sudah sembuh? Apa masih sakit? Aweka mengulurkan tangan kecilnya, lalu meraih lengan Valentino dengan lembut. Valentino melirik Aweka dengan kaget. Apakah Aweka mungkin mengatakan perkataan dengan nada selembut itu? Valentino menarik lengannya dengan pelan, lalu berkata, bolehlah, tadi bergerak sebentar seharusnya sudah mengurangi banyak penyumbatan darah. Apakah obat gosok keluarga kalian harus digunakan bersamaan dengan aktivitas tubuh untuk mengobati darah tersumbat? Kelvin segera berkata, yang Kak Lanao katakan benar. Inilah yang membuat obat gosok keluarga kami istimewa. Kalau ingin pulih dengan cepat, maka kamu harus menanggung lebih banyak rasa sakit. Aku lihat tadi saat kamu bertarung dengan Tamas, meskipun kondisimu buruk, sebagian besar darah yang tersumbat pasti sudah hilang sekarang. Valentino mengangguk saat mendengarnya, tidak lanjut mengatakan apa-apa lagi. Selanjutnya adalah pertandingan yang sebenarnya. Roger dan Dani. Valentino sangat memuji 2 orang ini. Valentino akan menonton pertarungan mereka berikutnya dengan hati-hati. Karena tidak peduli siapa menang, orang itu akan bertarung lagi dengan Valentino nanti. Lanao, kamu sudah naik ke babak berikutnya. Cepat pulihkan kekuatan fisikmu selagi mereka bertarung, kata Aweka sambil berbalik melihat Valentino. Valentino mengangguk sambil menjawab. Iya, aku tahu, tenang saja. Selanjutnya, di babak kedua final, Dani Alatas dari keluarga Alatas akan berhadapan dengan Master Seni Bela Diri, Roger Morgan. Setelah Kenzo mengumumkan, Roger berdiri perlahan-lahan, lalu berjalan menuju ring. Mata semua orang pun terfokus pada Roger. Roger berjalan dengan santai sambil tersenyum usil, lalu berdiri dengan mantap di atas ring. Dani, kamu juga naiklah, kata Finza dengan pelan. Dani mengangguk kecil, kemudian melangkah maju. Banyak orang tercengang, apa yang akan dilakukan Dani? Tangga menuju ring ada di belakang mereka. Dani berjalan ke tepi ring setinggi 5 meter dengan tenang, kemudian melompat ke dalam ring dalam 1 lompatan. Wow! Master Dani ini mau apa? Wah,
Melompat kering setinggi 5 meter hampir sama seperti melompat ke lantai 3. Aku sudah berlatih bela diri selama bertahun-tahun dan paling tinggi hanya bisa melompat setinggi 3 meter agar tidak cedera. Master Dani ini sungguh hebat. Dani yang berpakaian putih melompat dengan santai kering, kedua kakinya menyentuh lantai dan berdiri di tanah dengan sangat mantap. Sepertinya dia sangat santai, tidak terengah-engah dan tidak mengalami cedera sedikit pun. Tulang, ligamen dan otot kakinya sudah ditempa hingga sangat kuat. Yang paling penting adalah dia juga memahami teknik menghilangkan kekuatan, dia dapat menyebarkan kekuatannya ke tempat lain. Dia benar-benar tidak mudah dihadapi. Valentino menyipitkan matanya sambil mengevaluasi tindakan Dani itu dengan suara pelan. Bab 926, menyembunyikan kemampuan. Hanya dengan satu lompatan yang ditunjukkan Dani, Valentino langsung paham kalau Dani bisa menjadi pemimpin master selama 3 kali berturut-turut bukanlah karena kebetulan, melainkan karena kekuatannya yang sungguh menakutkan. Lano, apa yang kamu katakan? AWK kebingungan. Tidak apa-apa, kita lihat dulu. Valentino menggelengkan kepalanya dengan pelan. Setelah Dani dan Roger berdiri dengan mantap di atas panggung, ribuan penonton pun terdiam. Bahkan jika tidak bisa menahan diri dan ingin berbicara, mereka juga mengecilkan suara mereka hingga hampir tidak terdengar. Tiba-tiba AWK bergumam. Sebenarnya, aku ingin kamu bertarung melawan Roger, tapi aku juga tahu kalau ini tidak mungkin. Menurutnya, kekuatan Roger jauh lebih lemah daripada Dani. Menurut banyak orang, Dani adalah eksistensi yang tak terkalahkan selamanya. Selain itu, Dani memiliki senjata yang lebih mematikan daripada Roger. Oleh karena itu, AWK merasa jika Valentino bertarung melawan Roger, Valentino secara alami dapat lebih aman. Namun, pemikiran semacam ini hanya untuk dipikirkan saja. Roger jelas bukan lawan Dani. Hal ini sama sekali tidak perlu dipertimbangkan. Dengan begitu, setelah Dani mengalahkan Roger, Valentino pada akhirnya harus menghadapi Dani. Sebenarnya, bagiku, melawan siapapun sama saja. Lawan yang kuat malah bisa lebih merangsang potensi diri sendiri. Valentino tersenyum percaya diri. AWK tidak tahu dari mana kepercayaan diri Valentino berasal, jadi dia melirik Valentino dengan heran, tapi tidak mengatakan apa-apa. Di atas panggung, Roger dan Dani berdiri saling berhadapan, keduanya memancarkan tatapan tenang dari mata mereka. Dani merasa terkejut, ternyata masih ada master seni bela diri di kota Vero yang bisa tetap tenang saat menghadapinya. Pembawaan si Roger ini tidak buruk. Akhirnya aku bertemu juga denganmu. Detik berikutnya, Roger berkata secara tiba-tiba dengan nada main-main. Setelah mengatakan ini, banyak orang yang kaget. Kenapa kedengarannya seperti si Roger ini ikut serta dalam kompetisi ahli bela diri untuk bertemu dengan Dani? Namun, Dani sama sekali tidak peduli. Sebenarnya, setiap master seni bela diri yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi ahli bela diri datang karena Dani. Karena dia adalah master di lingkaran master seni bela diri, jika orang lain ingin merebut gelar master, mereka tentu saja harus mengalahkan Dani. Ayo mulai, kata Dani dengan datar. Sebaiknya kamu kerahkan semua kekuatanmu, kalau tidak, kamu bisa mati. Roger tersenyum dingin sambil mengulurkan kedua tangannya, dia langsung memasuki posisi bertarung dengan tubuh tegang. Valentino merasa sedikit lucu karena Thomas juga mengatakan ancaman seperti itu di pertandingan sebelumnya. Namun, perkataan Roger ini malah membuat orang merasa bahwa dia mengatakan yang sebenarnya dan sama sekali tidak memberikan kesempatan pada orang lain untuk mempertanyakannya. Dani tidak mau bicara omong kosong dengan Roger, dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya ke belakang punggungnya, lalu mengeluarkan pedang panjang yang bercahaya dingin. Tidak pernah ada yang berani mengatakan hal seperti itu pada Dani. Sepertinya hari ini, Dani akan menggunakan darah Roger untuk mempertahankan posisinya. Bilah dari pisau panjang itu sekitar 1 meter, ada 2 cincin perak yang tergantung di gagangnya. Bilahnya terlihat sangat tajam, memancarkan aura dingin yang membekukan. Dani tidak pernah meninggalkan pedangnya.
dia pasti menggunakan pedangnya saat bertarung. Pada saat ini, ketika Dani memegang pedang itu, auranya berubah secara drastis dalam sekejap mata. Dani, yang berpakaian putih, tampak seperti seorang kutu buku sebelum dia mengeluarkan pedang panjangnya. Namun, sekarang dia memegang pedang panjang di tangannya, dia langsung memancarkan aura dingin yang mendominasi, sangat mengejutkan. Dani yang sekarang layak menyandang gelar kehormatan itu, Master Dani. Saat ini di hadapan Dani, tidak ada yang bisa tetap tenang, bahkan Valentino juga membelalak. Namun, Roger sama sekali tidak merasakannya, dia masih tersenyum main-main sambil menatap Dani dengan dingin. "Kakao, aku bilang kamu akan mati, kamu pasti akan mati." Roger mencibir, kemudian menyerang Dani seperti kilat. Ih! Melihat kecepatan Roger, banyak orang yang tiba-tiba terkesiap. Dia, wow, sebelumnya dia menyembunyikan kemampuannya. Dia pasti sudah menyembunyikan kekuatannya. Sebelumnya dia sama sekali tidak secepat ini, bahkan tidak sampai setengah dari kecepatannya saat ini. Gila, dia terlalu kuat, terlalu kuat. Dalam sekejap mata, ada ledakan diskusi di antara para penonton. Bahkan para kepala keluarga seni bela diri yang berada di platform tinggi, saat ini juga diam-diam terpana. Kecepatan yang ditunjukkan oleh Roger saat ini benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan banyak master seni bela diri dari generasi yang lebih tua. Dani tidak terlihat takut, dia memegang gagang pedang dengan satu tangan, lalu secara akurat menangkap lintasan Roger dan menebas ke arah itu. Roger terlalu sombong. Bisa-bisanya dia ingin bertarung dengan Dani yang memegang pedang panjang dengan tangan kosong. Namun, pemandangan berikutnya membuat semua orang menutup mulut mereka dengan ngeri. Roger masih terlihat main-main. Padahal jelas-jelas tinjunya akan mengenai pedang Dani, tapi Roger tiba-tiba memutar paksa tubuhnya dan mengubah arah serangan. Klak! Telapak tangan Roger berubah berkali-kali dalam sekejap mata, 5 jari terentang, menggenggam kekosongan, 5 jari mengepal membentuk tangan besi. Teknik yang tidak dapat dilihat dengan jelas ini mengejutkan semua orang di sekitarnya. Roger juga sangat cepat hingga banyak yang tidak bisa melihat gerakan Roger dengan jelas. Dengan suara dentuman keras, pukulan Roger menghantam pergelangan tangan Dani, pedang panjang itu menyimpang dari arah tujuannya. Dani bukanlah seorang master seni bela diri tanpa pengalaman tempur. Dia langsung menyipitkan mata dan menarik tangannya, siap untuk memegang pedang panjang di depan dadanya. Namun, Roger tersenyum dingin. Dia menendang dengan gerakan yang sudah disiapkan sejak awal. Saat menendang, Roger sepertinya telah menghitung jaraknya sejak awal, tubuhnya dengan cepat mundur ke belakang. Dengan kekuatan tubuhnya yang ke belakang, kekuatan kakinya pun semakin bertenaga. Tendangan ini ditujukan ke dada Dani. Jika kena, legenda yang dipertahankan Dani selama 6 tahun akan hancur. Dalam 6 tahun ini, tidak ada yang bisa menyentuh pakaian Dani. Bisakah tendangan Roger yang bertenaga penuh ini mengenai pakaiannya? Pada saat ini, jantung banyak orang sudah berdetak sangat kencang. Namun, reaksi Dani tidak lambat. Dia tiba-tiba menarik bilahnya secara horizontal dan memegang erat gagangnya dengan satu tangan. Dia memblokir bagian belakang pisau dengan tangan yang lain, lalu menjadikan pedang panjang sebagai penghalang depannya. Bang! Dang! Dengan 2 suara getaran berturut-turut, Roger menendang bilah pedang, bilah sepanjang 1 meter itu pun melengkung. Segera setelah itu, Roger menggunakan kekuatan pantulan dari bilahnya untuk membuat rotasi 360 derajat di udara, kemudian mendarat di tanah dengan ringan. Sedangkan Dani terkena oleh tendangan itu, dia tidak bisa menahan diri dan mundur beberapa langkah, terlihat agak kesulitan. Bab 927, menghancurkan seorang legenda. Ih! Terdengar seruan terkejut dari ribuan penonton yang menyaksikan pertandingan itu. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa pada pertemuan pertama Dani dan Roger ini, ternyata Roger lebih unggul daripada Dani. Astaga, Lano, kenapa Roger bisa sehebat itu? Ucap AWK dengan sedikit terkejut.
Valentino mengamati Roger dengan saksama, dia kembali mengingat gerakan yang Roger tunjukkan sebelumnya. Pantas saja aku tidak bisa menebak dia berasal dari sekte mana, ternyata. Gumam Valentino pada dirinya sendiri sambil sedikit menyipitkan matanya. Ternyata apa? Tanya Arka sambil membelalakan matanya. Valentino terdiam sejenak, setelah itu dia baru berkata sambil menggelengkan kepalanya. Untuk sekarang aku masih belum yakin, kita amati dulu saja. Namun, meskipun Valentino berkata seperti ini, ada sorot curiga yang melintas di matanya. Valentino benar-benar tidak bisa mengetahui Roger berasal dari sekte mana. Hal ini dikarenakan semua gerakan yang ditunjukkan oleh Roger bukan berasal dari sekte manapun yang ada di negara Nagon. Seni bela diri di negara Nagon dari dulu selalu sama dan tidak pernah mengalami perubahan yang berarti. Meskipun bukan merupakan seni bela diri ortodoks yang diturunkan secara turun-temurun, seni bela diri negara Nagon mempunyai ciri khas sendiri yang menjadi pembeda dari seni bela diri negara lain. Seni bela diri negara Nagon cenderung lebih rumit. Namun, semua trik yang ditunjukkan oleh Roger jelas bukan trik dari seni bela diri negara Nagon. Lebih tepatnya, Roger bukan berasal dari sekte manapun yang ada di negara Nagon. Saat semua penonton berseru dengan terkejut, Dani juga memandang ke arah Roger dengan takjub. Selama ini dia berpikir bahwa lawan terkuatnya adalah Valentino. Ternyata dia salah. Pria bernama Roger ini benar-benar mengejutkannya. Dani menghela napas pelan. Setelah itu, dia mengarahkan ujung pedangnya ke depan dan bersiap untuk menyerang Roger. Sudut bibir Roger terangkat dan membentuk sebuah seringaian. Dia mengulurkan 3 jarinya ke depan dengan perlahan, kemudian berkata, "Aku akan menghabisimu dengan 3 gerakan." Setelah mengucapkan kalimat ini, Roger langsung menggerakkan telapak kakinya. Gerakannya ini membuat semua orang langsung memfokuskan pandangannya ke arahnya. Dengan langkah yang sangat memesona ini, tubuh Roger bergerak dengan cepat. Dia bergerak maju dan mundur secara bergantian. Orang-orang yang melihat ini tidak bisa menebak apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Roger. Namun, Dani sama sekali tidak terpengaruh oleh gerakan Roger. Dia terus mengayunkan pedangnya dari atas ke bawah dengan sekuat tenaganya. Sinar matahari yang begitu terang memantul pada badan pedangnya, pantulannya sangat menyilaukan. Wush! 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 Pedang itu terus diayunkan dengan kecepatan yang sulit dilihat oleh mata telanjang. Gerakan ini membuat sosok Roger yang berdiri sejauh 2 meter darinya terhalang oleh bayangan pedang tersebut. Semua orang terkesiap. Tidak diragukan lagi, kekuatan Dani memang sangat mengerikan. Sepertinya, dengan adanya trik yang dia tunjukkan saat ini, tidak ada seorang pun di antara ahli seni bela diri muda di sini mampu melawannya. Sehebat apapun Roger, dia tidak akan mampu menghadapi trik Dani yang satu ini. Saat pandangan semua orang sedang tertuju ke arahnya, Roger tersenyum sinis lalu tertawa dengan begitu tiba-tiba. Apa ini adalah trik dari seni bela diri negara Nagon? Apa ini adalah trik yang paling hebat di sekte seni bela diri kalian? Kalau dibandingkan, kamu ini sama dengan seni bela diri negara Nagon. Keduanya sama-sama tak berguna. Kamu hanyalah sampah yang tak berguna. Seni bela diri negara Nagon juga tak berguna. Negara Nagon itu sendiri bahkan lebih tak berguna lagi. Begitu mendengar perkataan Roger, semua orang yang ada di sana langsung menjadi sangat kesal. Apa pria itu sudah gila? Berani-beraninya dia menghina negara Nagon. Apa jangan-jangan dia bukan orang negara Nagon? Namun, perkataan Roger barusan mengonfirmasi dugaan Valentino sebelumnya. Saat ini, wajah Kenzo, Finza dan yang lainnya terlihat sangat suram. Mereka menatap ke arah Roger dengan dingin. "Dani, jangan segan-segan kepadanya!" teriak Finza dengan ketus. Maksud perkataan Finza ini adalah, dia ingin Dani memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabisi Roger di tempat. Dani tentu saja juga mendengar perkataan Roger barusan. Dia langsung meningkatkan tempo ayunan pedangnya dan juga menambah kekuatannya. Sasaran Dani kali ini adalah organ vital Roger.
Dia mengayunkan pedangnya ke arah Roger secara horizontal. Begitu pedang ini menyentuh tubuh Roger, Roger pasti akan langsung terluka parah. Tadi aku menyebut kalian semua sampah. Apa kalian tidak mau mengakui itu? Hari ini aku akan membuat kalian semua menyadari kenyataan yang ada. Ucap Roger sambil menyeringai. Detik berikutnya, Roger memutar tubuhnya dan bersiap untuk menghadapi pedang Dani yang sedang mengarah kepadanya. Dani terlihat sangat tenang. Dia mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaganya tanpa rasa segan sedikit pun. Wush! Tubuh Roger bergerak dengan begitu lincah, seolah-olah tubuhnya telah diolesi pelumas sebelumnya. Dalam sekejap, dia langsung menghindari serangan pedang Dani. Setelah itu, dia mengulurkan telapak tangannya dengan sekuat tenaganya. Plak! Telapak tangan yang terayun dengan kuat ini mendarat di pergelangan tangan Dani yang sedang memegang pedang. Dani merasakan sakit yang luar biasa. Genggaman tangannya langsung mengendur, tapi dia berusaha keras untuk mengeratkannya kembali. Dalam situasi seperti ini, kalau senjatanya diambil oleh lawan, maka dia akan berada dalam bahaya. Namun, Roger malah menyeringai ke arahnya. Dia sama sekali tidak memberi Dani kesempatan untuk melawan. Roger kembali mengerahkan kekuatannya pada telapak tangannya, kemudian langsung menyerang pergelangan tangan Dani yang sedang memegang pedang itu sekali lagi. Bu! Bu! Dani menyadari bahwa serangan telapak tangan Roger barusan hampir membuat pergelangan tangannya patah. Kenyataan ini membuat Dani bergidik ngeri. Telapak tangannya yang sedang memegang pedang gemetar hebat, tapi dia masih belum mau melepaskan pedangnya. Lepaskan pedangmu! Teriak Roger dengan tidak sabaran. Roger mengulurkan tangannya untuk meraih gagang pedang itu, setelah itu dia menjulurkan satu kakinya dan mengarahkannya ke dada Dani. Bu! Sekeras apapun Dani berusaha, kali ini dia tidak bisa menghindari tendangan Roger. Dadanya ditendang dengan sangat keras, pedangnya juga direbut olehnya. Duk! 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 Tubuh Dani terdorong beberapa langkah ke belakang. Setelah itu, dia langsung menundukkan kepalanya dan melihat ke arah dadanya dengan tatapan kosong. Pada saat ini, ribuan penonton yang hadir di sana juga membelalakan mata mereka saat melihat adegan ini. Pada bagian dada di baju putih yang dikenakan oleh Dani terdapat jejak kaki yang terlihat dengan jelas. Julukan legenda yang dia pertahankan selama 6 tahun seakan hancur begitu saja akibat tendangan Roger barusan. Jejak kaki hitam itu seolah-olah menodai karir Dani sebagai seorang ahli bela diri. Hal ini akan terus melekat pada dirinya. Wah! Tidak disangka, ternyata pria bernama Roger itu bukanlah lawan Master Dani. Pria itu terus mengatakan bahwa negara Nagun kita ini adalah sampah. Apa dia bukan orang negara Nagun? Brengsek! Sebenarnya dia itu siapa? Mengapa dia bisa sehebat itu? Orang-orang yang duduk di kursi penonton terus membicarakan Roger. Ada amarah yang disertai dengan rasa ngeri yang muncul di hati mereka. Seorang Dani Alatas saja bukanlah lawan Roger, apalagi mereka. Mereka bisa apa? Aku kan sudah bilang, kamu ini sampah. Apa sampai sekarang kamu belum mau mengakuinya juga? Roger melemparkan pedang panjang itu ke sampingnya dengan asal, seolah-olah tidak sudi menggunakannya. Ada sorot marah yang melintas di mata Dani. Detik berikutnya, dia langsung berlari ke arah Roger untuk menyerangnya dengan tangan kosong. Roger memandang Dani dengan tatapan menghina. Tadi, saat Dani masih memegang senjata saja Roger tidak takut kepadanya, apalagi sekarang. Apa yang perlu dia takutkan dari Dani yang hendak menyerangnya dengan tangan kosong? Saat ini, Dani berlari mendekati Roger dengan cepat. Kedua tangannya yang sudah mengepal dengan erat dia arahkan ke tubuh Roger. Roger langsung memutar tubuhnya untuk menghindari pukulan Dani, tubuhnya sangat lentur seperti seekor ular. Setelah itu, dia segera membalas serangan Dani dengan mengayunkan tinjunya ke arah pria itu. Gerakan Roger sangat cepat, bahkan hampir 2 kali lipat lebih cepat dari Dani.
Dani memegang rekor sebagai ahli bela diri yang menduduki peringkat 1 dalam hal kecepatan, tapi saat menghadapi serangan Roger yang memiliki kecepatan seperti ini, Dani bahkan tidak punya waktu untuk merespons serangannya itu. "Bu!" Terdengar suara yang sedikit teredam. Begitu menerima pukulan tepat di dadanya, Dani kembali merasakan sakit yang luar biasa. Dia merasa seakan-akan tulang rusuk di dadanya telah dipatahkan oleh pria itu.